skenario itu kan sudah dimulai sejak ketika belum ada apa-apa, muncul survei bahwa tingkat Prabowo paling tinggi. Itu belum ada isu pencalonan itu. Survei-survei kan menggiring pada itu, sampai kemudian muncullah yang kemudian banyak diungkap itu. Memang sampai waktu itu misalnya kita ingat SBY mengatakan ini sudah ada rekayasa pemilu nanti hanya akan diikuti oleh dua paslon yang satu sama lain sebenarnya mengerucut pada kekuasaan. Jahat bukan? Nah, itu kan kalimat SBY di awal ya, kan? Ya. Jahat bukan? Pesta Demokrasi 2024 sudah usai. Pestanya sudah usai. Coblosannya. Ya. Kemarin nyoblos. Kan seperti yang saya bilang, saya tidak mendukung siapapun, tapi saya akan memilih salah satu. Ya. Gitu. Anda sendiri pengalaman pencoblosannya gimana kemarin? Kalau pengalaman pencoblosannya sih saya datang, mengikuti prosedur, nyoblos, sambil bercanda-canda, minta dipotret petugas TPPS, supaya bisa saya share bahwa saya sudah melakukan pencoblosan. Tapi karena saya salah ngelipet itu, sehingga saya lama itu ngelipet lagi di depan itu sampai lupa tidak mencelupkan tindakan terakhir setelah justru nyemplung ini. Iya, setelah nyemplung itu selesai ya. Saya lama waktu buka itu lihat kan mesti dilihat dulu kertasnya bersih nggak, ada yang sudah dicoblos belum. Nah, lama di situ tuh, ya kan? Setelah itu kita melihat orang-orang sibuk memantau itu lewat audiovisual. Kan gitu kan? Ya pulang, nunggu sampai di rumah, nunggu sampai jam 2, jam 3, ya kan? Untuk mulai ada quick count. Lihat TV. Buka handphone. Ya. Begitu lihat TV shock. Dari orang yang di pinggir jalan, orang yang di gardu, orang yang di rumah nonton TV, ya semua ingin melihat gambar orang berkomentar, terutama adalah angka-angka yang muncul dalam hitungan cepat. Hitungan cepat itu. Lalu, jadi sekitar jam berapa itu quick count muncul itu? Hampir jam 3, setengah 3 lebih. Iya, tadi Anda bilang orang-orang kaget gitu ya? Iya, begitu lihat kaget. Iya, kalau yang gitu, saya lihat ya di TPS itu Bung Adi, itu para petugas KPPS itu kan berusaha bekerja merekapitulasi hasil pencoblosan itu dengan serius, hati-hati, ada kesalahan dikit saja harus diulang mereka, dan akhirnya kan pada sampai pagi itu sampai pagi depan rumah saya sampai pagi. Tetapi yang membuat mereka kemudian semangatnya menjadi agak lunglai karena seakan-akan pekerjaan teliti mereka itu kurang dihargai. Kenapa itu? Karena quick count tadi, jadi di tempat TPS itu orang juga langsung tahu sekitar jam 3, jam 4 itu bahwa yang menang untuk sementara ya, ini jumlah dengan persentase yang tinggi itu. Padahal mereka sebenarnya masih dalam pekerjaan menghitung dan belum ada satu TPS pun yang tuntas sebenarnya. Ya terus quick count itu dari mana jadi? Nggak tahu itu, saya nggak ngerti. Tapi yang saya katakan adalah para petugas ini menjadi ngapain sih kita kerja teliti begini orang tuh sudah diumumkan begitu, semua orang sudah melihat hasilnya, kok kenapa nggak? Tapi kan quick count itu bukan hasil resmi. Hasil resmi tetap dari KPU. Enggak, saya cerita bahwa pengumuman quick count yang langsung seperti itu dan begitu cepatnya itu langsung mengendorkan semangat kerja teliti dari petugas TPPS itu, membuat terutama adalah yang berharap ingin hasilnya itu setelah paling tidak selesailah pekerjaan mereka lah, kan gitu. Tapi luar biasa ya selisih perolehan suara untuk
pemilihan presiden itu luar biasa ya, bahwa paslon nomor 2 itu unggul 2 kali dari paslon nomor 1 dan unggul 3 kali dari paslon nomor 3. Itu luar biasa, di luar dugaan itu. Sementara sebelumnya kan hiruk pikuk bahwa pemilu ini curang, ada paslon yang melakukan gerakan-gerakan yang masif terstruktur, Iya, tapi nggak berpengaruh. Sebenarnya orang sudah menduga, ya, karena itulah yang diupayakan, satu putaran, ya, unggul mutlak, ya, melalui apapun caranya, kan itu yang muncul isu, sehingga orang kaget. Cuma orang masih berharap moga-moga tingkat rekayasa itu bisa mengendor lah dengan adanya aksi-aksi yang menguak kecurangan. Karena kan skenario itu kan sudah dimulai sejak ketika belum ada apa-apa, muncul survei bahwa tingkat Prabowo paling tinggi. Itu belum ada isu pencalonan itu. Survei-survei kan menggiring pada itu, sampai kemudian muncullah yang kemudian banyak diungkap itu. Memang sampai waktu itu misalnya kita ingat SBY mengatakan ini sudah ada rekayasa pemilu nanti hanya akan diikuti oleh 2 paslon yang satu sama lain sebenarnya mengerucut pada kekuasaan. Jahat bukan? Nah, itu kan kalimat SBY di awal ya, kan? Ya. Jahat bukan? Sebelum bergabung di itu ya. Bukan, iya jauh-jauh hari itu, jauh-jauh hari. Nah, dan nuansa-nuansa rekayasa seperti itu kan terus berlanjut lewat berbagai hal lah yang sering dibahas. Yang antara lain kemarin muncul di Kuak lewat film apa itu? Dirty Vote. Ya, seperti pertanyaan saya, seberapa jauh film itu mempengaruhi atau menggiring opini untuk mempengaruhi hasil pemberian suara? Tapi kalau lihat begini kemarin, nggak berpengaruh. Kemarin kan kita sudah membahasnya, itu film hanya mampu menghentak kesadaran bahwa ada sesuatu yang terjadi seperti ini. Menghentak kesadaran itu di dalam konteks untuk melakukan pendidikan politik dalam hal ini ke masyarakat. Apakah itu berpengaruh pada pilihan yang sudah dibina sejak zaman sebelum SBY bilang jahat bukan? Nah itu kan yang kemarin saya pakai istilah itu kan juga mencuci otak dari rakyat ini untuk memilih yang disupport oleh kekuasaan, kan gitu. Nah sehingga imbuan yang terakhir itu jangan pilih paslon 2 yang antara lain juga dengan ada penjelasan film dokumenter itu, belum lagi gerakan-gerakan yang lain itu hanya menghentak tetapi tidak cukup tidak menggiring opini. Opininya ada tetapi tidak cukup sampai mampu mengalihkan pilihan yang sudah tercuci atau terbina atau hasil dari cucian sekian tahun. Makanya sebenarnya kan tidak mengejutkan bahwa hasilnya itu yang kita mungkin agak melus dada itu kok ya masih berlanjut rekayasa itu sesuai dengan itunya, skenario-nya, sementara sekian banyak pihak mengingatkan bahwa pemilu ini kalau dilakukan seperti itu akan membawa demokrasi pada kegelapan, kan itu. Ya, tetapi memang itu harus menghasilkan hal yang seperti itu sebagaimana skenario. Karena kalau dia tidak seperti itu kan menjadi 2 putaran. Kalau 2 putaran hasilnya kan bisa berbeda. Makanya kalau kita lihat perolehan jumlah suara paslon 1, paslon 3 dijumlahin ya tidak pernah sampai 50%. Ya. Makanya akan 1 putaran, dan nanti juga hasil KPU juga saya pikir juga akan tidak berbeda jauh. Oh iya, makanya terlepas dari kita tidak ahli dalam menyoroti apakah terjadi benar kecurangan atau terjadi benar rekayasa, tetapi bahwa desain seperti itu memang sudah lama dan desain itu berhasil, dan desain itu
tetap dilakukan meskipun di dalam melaksanakan desain itu yang menuju satu putaran menang mutlak dan sebagainya itu mendapat perlawanan yang sekian banyak dan masif dari masyarakat. Itu poin-poin yang ingin saya katakan. Jadi misalnya gini loh, maksud saya desain itu untuk menghadirkan calon yang didukung kekuasaan itu, untuk menjadikan calon yang didukung kekuasaan itu kan sejak yang tadi saya bilang sebelum SBY bicara tentang jahat bukan kan gitu, kemudian berlanjut dengan pencegahan terhadap Anies, kemudian Ganjar yang akhirnya menjadi paslon ya, Ganjar yang baru berangkat ke Solo balik lagi kemudian disabot oleh PDIP yang kemudian isu akan dijodohkan mereka berdua lalu nggak ketemu dan sebagainya. Nah, dan terus berlanjut itu selain yang ada MK, ada 3 periode, ada perpanjangan pemilu, ada kemudian itu peran fungsi PLT kepala daerah, kemudian ada pembagian bansos dan sebagainya, presiden ikut kampanye. Ini kan pelaksanaan dari desain yang barangkali 3 tahun sebelumnya sudah dirancang. Berarti ini kemenangan Jokowi. Oh iya, ini kemenangan. Coba yang menjadi poin kita kalau kita ngomongin sedikit politik adalah bahwa apa yang dikeluhkan sebagai kegelapan demokrasi itu tidak menemukan perbaikannya ketika sejumlah masyarakat sipil atau civil society berusaha keras untuk mencegah itu. Jadi ada perjuangan dari civil society yang tidak tembus karena begitu kuatnya kekuasaan ya. Mampu melaksanakan desain sesuai dengan maunya itu kan gitu. Dan memang ini desain yang ditopang oleh perangkat yang luar biasa karena namanya penguasa itu kan menguasai semua infrastruktur itu butuh negara dan sebagainya. Semua aspek ya. Ya, cuma tadi fenomenanya adalah kalau kita bicara adalah bagaimana orang-orang sekarang ini emosinya begitu bergolak-golak, begitu karena melalui tayangan audiovisual yang orang menunggu tuh dari sejak kemarin itu ya. Jadi sampai sekarang kan sebenarnya masih terus tuh perbincangan menunggu bagaimana pernyataan Anies, bagaimana pernyataan Ganjar, bagaimana pernyataan TKN, bagaimana pernyataan tim ses, bagaimana juga pameran euforia selebrasi yang dipersiapkan di itu. Nah ini semua kan orang melihat TV, melihat handphone, melihat tayangan-tayangan itu. Nah ini yang dimanfaatkan termasuk tadi bagaimana meruntuhkan semangat pekerja-pekerja KPPS begitu quick count tersebar mereka kerja mati-matian. Ya, pertanyaannya ini kerja buat apa gitu orang? Iya. Udah gitu. Nah, maksud saya itu yang itu tadi. Terus nasib film Dirty Vote akhirnya gimana? Dengar-dengar. Ya tidak bergaung lagi dengan hiruk pikuk hasil dari quick count ini sehingga orang sekarang tidak lagi melihat hal-hal yang bisa mempengaruhi melalui film dokumenter itu. Tapi paling tidak seperti yang Anda bilang bahwa film dokumenter Dirty Vote itu memberikan feeding knowledge, tetapi kan tidak bisa instan. Anda sendiri mengatakan kan bahwa itu perlu proses untuk penyadaran, untuk meluruskan, itu kan perlu proses. Ya, tetapi paling tidak bahwa konsep yang didukung oleh kekuasaan yang mempunyai kekuatan dalam segala lini dan aspek itu memang adalah sesuatu yang tidak begitu gampang, tidak begitu saja bisa digoyang. Dengar sutradaranya sama narasumbernya sudah ada yang melaporkan ke Baris-Krim. Oh iya, mereka sudah dilaporkan ke Baris-Krim. Ya. Termasuk juga yang Koni Bakri itu yang mengatakan bahwa paling nanti Prabowo 2 tahun terus diganti Gibran, kemudian juga sudah dilaporkan ke polisi gitu. Iya, jadi masih berlanjut, persoalan ini masih berlanjut. Masih berlanjut atau kemudian reda sendirinya, tetapi ya, masuk angin karena kan tidak ada gunanya lagi kalau sudah. Karena sebenarnya kemarin mereka melaporkan ke polisi itu kan karena dianggap
ini akan mendegradasi dari paslon 2 kira-kira Ya, kan gitu kan. Nah, tetapi kan paslon 2 sekarang sudah dimenangkan melalui quick count. Ya, dengan selisih persentase perolehan suara quick count yang begitu tinggi, mau hasil KPU nanti juga sulit, ini satu putaran. Ya, cuma memang tetap ke depan film-film dokumenter seperti itu sebagaimana juga. Oh, saya yakin bahwa kesadaran orang memanfaatkan media audio visual untuk bicara tentang peran atas sosial, ya kan, yang menyangkut harkat, martabat, demokrasi, keadilan, saya pikir akan makin berguna. Iya, saya kira itu tetap perlu karena ya sekarang kan film menjadi banyak. Kemarin kita lihat ada tayangan di luar negeri, dari luar negeri ada tayangan, dari Jawa Barat ada tayangan, dari mana-mana yang semuanya tentang ini semua dalam bentuk audiovisual, dan itu menarik menjadi referensi dari masyarakat. Memang diantaranya juga ada yang hoax, ada yang hasil editan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tapi kita ingin menggarisbawahi bahwa sekarang ini kita dengan cepat dicengkeram oleh informasi yang melalui audiovisual itu, termasuk tadi malamnya kita dari pencoblosan itu kita langsung semuanya orang melihat handphone, melihat semua TV yang notabene adalah ingin menyaksikan laporan audiovisual termasuk juga pencoblosan itu. Termasuk juga rekaman-rekaman di sini curang, di sana curang, sini nggak benar, situ nggak benar, macam-macam tuh. Ya. Nah, kelihatannya kalau Prabowo jadi nanti misalnya ini kepilih jadi presiden, masalah-masalah perfilman kira-kira akan menurut Anda ini ramalannya? Kalau menurut saya bahwa film di era pemerintahan besok itu akan mendapatkan akan mendapatkan peluang-peluang dan kemungkinan yang lebih baik dari kebijakan pemerintah. Tetap, kalau saya melihatnya tetap, cuman seberapa besar perubahan, kemajuan, kemungkinan itu ya kita lihat dari kepedulian, tingkat kepedulian para pemimpin itu di dalam memajukan, menumbuh kembangkan industri perfilman Indonesia. Jadi kayaknya kemarin kan nggak ada. Kalau dari kalau kemarin kan yang sangat pasti tentang itu kan, yang sangat pasti membahas itu kan Anies. Ya, tapi yang lain kurang. Tentang budaya yang lain kan itu ya. Kita sih masih menunggu karena rasanya ya ini akan jadi gini. Ada banyak kegelisahan kemarin itu di masyarakat kalau yang jadi penguasa kita adalah kelanjutan dari rezim yang sekarang, kan gitu. Ya, automatically karena bahwa nomor 2 menang ini kan jelas didukung oleh pemerintah sekarang. Nah, ya kan, dan paslon 2 ini karena ada Gibran juga dengan terus terang mengatakan sebagai keberlanjutan dari rezim yang sekarang. Nah, kayaknya hasil pemilu ini nanti kalau ini berlanjut, nah inilah yang akan memperpanjang kegelisahan yang selama ini sudah muncul di masyarakat, ya kan, terutama berkaitan dengan masalah demokrasi, kebebasan berekspresi, ditambah lagi jejak-jejak rekam tentang Prabowo selain jejak rekam tentang Gibran sebagai wakil yang ketika pencalonannya melalui lompatan-lompatan yang memanipulasi konstitusi, kan gitu. Ya, kita lihat aja. Artinya bahwa kita lihat maksudnya kita lihat aja apakah semangat perubahan itu tetap bergulir atau kemudian menjadi masuk angin, ya kan? Kemudian tidak memberikan kejutan-kejutan, ya kita karena kita kan juga bukan bagian dari yang mengobrak-abrik, yang mengusulkan, yang bersuara untuk meluruskan demokrasi, kan? Ya enggak dong. Kalau itu perlu dong. Kita perlu, tetapi kan kita cuma hanya bisa menilai dari kemungkinan-kemungkinan, walaupun kita secara nurani, secara pikiran sehat, kita tahu apa yang baik buat kita, apa yang baik buat pemerintah gitu. Enggak, maksud saya tadi adalah ke depan ini akan berlangsung kegelisahan yang berkepanjangan karena sebelumnya kita sudah
gelisah terhadap proses dari pemilu ini. Sepertinya begitu, tetapi apakah benar seperti itu? Ya kita lihat aja Kita nanti. lihat, makanya saya bilang begitu. tadi kita lihat.